Hasil tes bahasa Indonesia lebih rendah dari mata pelajaran lain. Hah? Kok bisa? Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Wiku di Bolu Bobo Boleh Tahu edisi pengetahuan umum. Banyak yang bilang kalau bahasa Indonesia itu adalah mata pelajaran yang sulit. Teman-teman setuju nggak nih? Kak Wiku menemukan sebuah artikel dari kompas.com yang menjelaskan mengapa bahasa Indonesia cenderung sulit dipelajari. Dalam artikel ini disebutkan kalau munculnya anggapan mata pelajaran bahasa Indonesia itu sulit karena hasil tes bahasa Indonesia yang lebih rendah dari mata pelajaran lain. Menurut Bapak Untung Yuwono, dosen program studi sastra Indonesia yang juga anggota Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, fenomena ini terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dari yang tadinya menekankan pada bahasa Indonesia yang benar, beralih ke bahasa Indonesia yang baik atau yang sesuai dengan situasi. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia tidaklah sulit teman-teman. Hanya saja kita harus lebih memahami penggunaannya yang tepat. Ketika seseorang menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi, maka akan disebut sebagai kesalahan dalam berbahasa. Apa saja kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari ya? Kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan ejaan, penggunaan kata, dan penggunaan tanda baca. Ada banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai tapi tidak tepat penggunaannya. Apa saja ya? Pertama, absensi atau presensi. Teman-teman pasti akrab dengan kalimat ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini. Ternyata penggunaan istilah absensi di sini tidak tepat. Kok begitu? Yuk kita periksa di KBBI. Di KBBI, absensi berarti ketidakhadiran, sehingga seharusnya istilah yang dipakai adalah presensi. Dalam KBBI, presensi artinya kehadiran. Contoh penggunaan yang tepat dalam kalimat adalah Teman-teman jangan lupa isi daftar presensi hari ini ya. Kedua, luar angkasa atau ruang angkasa. Menurut teman-teman, mana penggunaan kata yang tepat? Yuk kita cek dalam KBBI. Dalam KBBI, ruang angkasa artinya istilah astronomi yang merujuk pada antariksa. Sedangkan luar angkasa, KBBI menyebutnya sebagai angkasa luar. Contoh penggunaan yang tepat dalam kalimat adalah Ternyata di ruang angkasa juga terdapat banyak sampah antariksa. Ketiga, rubah atau ubah. Masih banyak terjadi kesalahan dalam penggunaan kata ubah. Yuk kita periksa di KBBI. Menurut KBBI, ubah artinya tukar atau ganti. Sedangkan kata yang tidak baku adalah rubah, karena rubah adalah nama hewan. Jadi ini contoh kalimat yang tidak tepat penggunaannya. Lapangan basket itu dirubah menjadi pertokoan. Seharusnya penggunaan yang tepat adalah Lapangan basket itu diubah menjadi pertokoan. Keempat, acuh atau tak acuh. Coba teman-teman perhatikan kalimat ini. Coreng sedih karena aku mengacukannya. Yuk kita periksa di KBBI. Ternyata menurut KBBI, acuh artinya peduli atau mengindahkan. Sedangkan kalau dalam penggunaan kalimat ini tidak tepat karena bermakna sebaliknya. Jadi penggunaan yang tepat adalah Coreng sedih karena aku tak acuh padanya. Nah, Kak Wiku juga akan berikan daftar kata baku dan kata yang tidak baku. Apakah teman-teman sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bukti rasa sayang kita pada negara kita tercinta. Teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan yang ada di sekeliling kita? Jangan lupa like dan subscribe channel Majalah Bobo ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!